Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang kebersihan lingkungan oleh Fauzia Islami dan saya sendiri Muhammad Faris Tidar. Kebersihan lingkungan meliputi toharoh yang artinya bersuci. Apa itu toharoh? Secara bahasa artinya bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah membersihkan diri, pakaian, tempat, serta benda-benda lain dari najis dan hadas sesuai dengan cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Air adalah salah satu alat untuk bersuci, baik bersuci dari hadas maupun bersuci dari najis. Macam-macam air. Yang pertama, air mutlak, air yang suci dan mensucikan, seperti air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air danau, air salju, dan air embun. Yang kedua, air suci tetapi tidak mensucikan, yaitu air yang halal untuk diminum tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci, seperti air teh, air kopi, air sirup, dan air kelapa. Selanjutnya, air musyamas, air yang terjemur oleh sinar matahari dalam bejana selain emas dan perak. Hukumnya makruh menggunakan air ini untuk bersuci. Selanjutnya, air mutanajis, yaitu air yang sudah terkena najis, baik yang sudah berubah rasa, warna, dan baunya, maupun yang tidak berubah dalam jumlah yang sedikit, kurang dari 2 kula atau sekitar 270 liter. Yang terakhir, air mustakmal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci dan tidak boleh digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah rasa, bau, dan warnanya. Dalil wajibnya toharoh. Toharoh merupakan syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah, seperti dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattaharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadukum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum man kharaja walaki yuridu liyadharukum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai dengan siku. Basuhlah kepala dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak menyulitkanmu, akan tetapi Dia hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Ada beberapa hikmah di balik taharah. Yang pertama, pemelihara dan pembersih diri dari berbagai kotoran atau hal yang mengganggu aktivitas ibadah seseorang hamba, karena kebersihan pangkal kesehatan. Yang kedua, mempersiapkan diri sebelum melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara lahir batin maupun jasmani rohani. Yang ketiga terakhir, yaitu menjaga kemuliaan dan wibawa umat Islam, karena bersuci merupakan salah satu bentuk pengakuan muslim seorang hamba sebagai umat Islam. Tata cara ibadah. Ada berbagai cara dalam bersuci, yaitu bersuci dengan air seperti berwudu dan mandi junub. Ada pula bersuci dengan menggunakan debu, yaitu dengan cara bertayamum. Selanjutnya, berwudu. Apa itu wudu? Menurut bahasa artinya bersih dan indah, sedangkan menurut istilah membersihkan anggota badan dari hadas kecil. Wudu merupakan salah satu sahnya sholat. Orang yang akan sholat diwajibkan berwudu terlebih dahulu. Tanpa wudu sholatnya tidak sah. Dalil wudu.
Wudu merupakan syarat wajib yang harus dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Berikut beberapa dalil wudu. Di antaranya dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka dan tanganmu sampai siku. Basuhlah kepala dan kakimu sampai kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, maukah kalian aku tunjukkan tentang suatu amalan yang dengannya Allah hapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat-derajat? Mereka berkata, mau wahai Rasulullah. Beliau Rasulullah SAW bersabda, amalan itu adalah menyempurnakan wudhu di waktu yang tidak menyenangkan, banyaknya langkah menuju masjid, dan menunggu sholat setelah menunaikan sholat. Itulah pos penjagaan. Hadis riwayat Muslim nomor 586. Bacaan niat wudu yaitu bacaan sebelum wudu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'i li raf'il hadasil asghar fardhalillahi ta'ala, yang artinya aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Setelah itu bacaan setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minat tawabin minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah melainkan Allah yang tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hambamu yang solih. Tata cara berwudu. Yang pertama, niat dalam hati dan membaca bismillah. Apabila seorang muslim hendak berwudu, maka hendaklah ia berniat dalam hati, lalu menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Rasulullah SAW bersabda, tidak sah wudu seorang hamba yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berkumur-kumur, bertujuan untuk membersihkan sisa makanan yang ada di dalam mulut. Yang ketiga, membasuh hidung, dilakukan dengan cara menghirup air dengan kuat, lalu dimasukkan ke dalam lubang hidung dan mengeluarkannya. Yang keempat, membasuh muka. Batasan muka adalah dari batas tumbuhnya rambut kepala bagian atas sampai dagu, dan mulai dari batas telinga kanan sampai telinga kiri. Tata cara berwudu yang selanjutnya adalah mencuci kedua telapak tangan sampai siku. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku. Selanjutnya mengusap kepala. Dimulai dari bagian depan kepala, lalu diusapkan ke belakang kepala, kemudian mengembalikannya lagi ke bagian depan kepala. Selanjutnya mengusap kedua telinga. Setelah selesai mengusap kepala, dilanjut langsung mengusap kedua telinga dengan air yang tersisa pada kedua tangannya. Yang terakhir membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Yang dimaksud mata kaki di sini adalah benjolan yang ada di sebelah bawah betis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Di antara sunnah-sunnah berwudu adalah yang pertama membaca bismillah, kemudian membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan, lalu berkumur-kumur, kemudian menghirup air sampai ke dalam pangkal hidung, lalu masuk ke seluruhan kepala, kemudian mengusap kedua telinga bagian luar dan bagian dalam, lalu menyela-nyelai jenggot, dan yang terakhir mendahulukan anggota badan bagian kanan.
Di antara hal yang membatalkan wudhu yang pertama adalah keluar sesuatu dari kubul dan dubur selain sperma. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Au jaa ahadukum minal ghaid, yang artinya atau salah satu dari kalian telah datang dari kamar mandi. Yang kedua, hilangnya akal karena tidur, gila atau lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Faman nama fal yatawaddo," yang artinya barang siapa yang tidur maka berwudulah. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, bersentuhan antara pria dan wanita yang bukan mahramnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aw lamastumun nisa, yang artinya atau kalian menyentuh perempuan. Kemudian yang terakhir, menyentuh kemaluan atau lubang dubur. Karena Rasulullah SAW bersabda, Man massa dzakarahu falyatawaddo, artinya barang siapa yang memegang kemaluannya maka berwudulah. Hadis riwayat Ahmad. Mandi besar atau mandi junub. Apa itu mandi besar? Mandi besar adalah membasahi seluruh badan dengan air suci. Mandi besar biasa disebut dengan mandi junub. Hal ini disyariatkan berdasarkan Quran Surat Al-Maidah ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 222. Dalil mandi besar. Berikut adalah dalil disyariatkan mandi besar berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya apabila beliau mandi karena junub, beliau memulai dengan membasuh kedua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanannya ke tangan kirinya untuk membasuh kemaluannya. Lalu beliau berwudu seperti wudunya untuk sholat. Kemudian mengambil air lalu memasukkan jari-jarinya ke dasar rambut hingga beliau siramkan air di atas kepalanya dengan 3 siraman. Kemudian beliau meratakan ke seluruh tubuhnya lalu membasuh kedua kakinya. Niat mandi besar. Berikut adalah niat mandi besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ghusla lirafil hadasil akbari fardhu lillahi ta'ala. Aku niat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar fardu karena Allah Ta'ala. Tata cara mandi besar. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan. Yang kedua mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Setelah itu dituntunkan mencuci tangan kiri dengan tanah. Hadis riwayat Bukhari. Atau digantikan dengan sabun mandi. Yang ketiga berwudu seperti wudu untuk sholat. Yang keempat menyiram air secara merata ke kepala sambil mengucapkan dengan cara keramas sampai ke dasar kulit kepala. Yang kelima yaitu menyiramkan air ke seluruh badan sampai rata yang dimulai dari bagian kanan ke kiri kemudian diakhiri dengan mencuci kaki. Hal yang diwajibkan untuk mandi besar yang pertama yaitu baru masuk Islam, yang kedua keluar mani, yang ketiga meninggal dunia, yang keempat sesudah sadar dari pingsan, yang kelima selesai haid atau nifas. Hal yang disunahkan untuk mandi, di sini ada beberapa aktivitas yang disunahkan untuk mandi, yaitu yang pertama hendak menunaikan sholat Jumat, yang kedua hendak wukuf di Arafah, yang ketiga hendak ihram, yang keempat sesudah memandikan jenazah, yang kelima hendak sholat Idul Fitri, yang keenam hendak sholat Idul Adha. Tayamum. Apa itu tayamum? Tayamum menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menurut bahasa itu bermaksud atau menyengajakan. Hal ini sesuai dengan ungkapan orang Arab, tayammamtu asyai'a, saya menginginkannya. Sedangkan menurut istilah yaitu membasuh wajah dan kedua telapak tangan dengan asyahid suci, yang menggantikan bersuci dengan air jika memang tidak bisa menggunakan air. Dalil tayamum. Berikut ini adalah beberapa dalil yang disyariatkan bertayamum. Dalil yang pertama yaitu artinya, dan jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran Surat An-Nisa ayat 43. Dalil yang kedua yaitu artinya, sesungguhnya cukup bagimu begini. Lalu beliau pun menempukkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu meniupnya, kemudian mengusap keduanya pada wajah dan kedua telapak tangannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun tayamum yang pertama yaitu niat, yang kedua mengusap muka dengan tanah, yang ketiga mengusap kedua tangan sampai siku, yang keempat tertib. Sunah-sunah tayamum yang pertama yaitu membaca basmalah. Disunahkan sebelum melakukan tayamum membaca bismillah. Yang kedua meniupkan tanah.
agar tanah yang di kedua telapak tangan menjadi tipis. Yang ketiga yaitu membaca 2 kalimat syahadat, dilakukan sesudah selesai tayamum. Hal yang membatalkan tayamum yang pertama yaitu semua hal yang membatalkan wudhu, sehingga ketika bertayamum, baik untuk hadas kecil maupun hadas besar, kemudian misalnya kentut dan buang air besar, maka tayamumnya batal. Yang kedua itu menemukan air suci sebelum waktu sholat. Apabila seseorang bertayamum karena tidak adanya air, kemudian ia melihat air saat sebelum sholat, maka tayamumnya batal. Berbeda dengan hal yang ketika ada orang sakit atau sebab lain, ketika melihat adanya air maka tidak membatalkan tayamum. Yang ketiga itu murtad. Apabila murtad atau keluar dari Islam hanya sebentar, maka tayamumnya batal. Hikmah tayamum. Yang pertama yaitu menunjukkan sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa syariat Islam itu tidak mempersulit umatnya dan diperintah melaksanakan ajarannya sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Yang kedua yaitu bahan mudah didapati. Selain mudah didapati, tanah juga dapat melemahkan nafsu amarah karena tanah yang kita injak pada saat tayamum harus disapukan pada wajah kita. Hal ini berarti menuntun kita untuk bersabar dan ikhlas. Yang ketiga yaitu mengingatkan asal manusia diciptakan, bahwa dirinya diciptakan dari tanah. Hal ini menunjukkan manusia diperintahkan agar selalu rendah diri dan tidak berlaku sombong. Yang keempat yaitu tidak ada alasan untuk meninggalkan ibadah. Hal ini menunjukkan keluasan ajaran agama Islam yang lengkap sesuai dengan kebutuhan manusia. Terima kasih.